Nama aslinya Abdurrahman Ad-Dakhil, tetapi orang lebih mengenal dengan sebutan Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid. Nama Wahid ini diambil dari nama orang tuanya, yaitu Wahid Hasyim, mantan Menteri Agama. Ya, sebutan Gus Dur memang sangat melekat ya pada sosok presiden yang keempat ini. Itu karena pribadi Gus Dur memang sangat melekat di hati setiap orang. Dan kesederhanaannya itu loh yang mempesona kita semua. Jadi kepengen menulis tentang drama mini. Loh, jangan sembarangan. Kamu jangan sembarangan ya untuk menulis drama mini tentang sang Gus Dur, sang guru bangsa itu loh Bungsu. Memangnya kenapa, Pak? Takut kualat ya. Mungkin takut salah tafsir. Ya, benar. Benar Bungsu. Ya, untuk menulis cerita tentang Gus Dur ya memang itu tidak boleh sembarangan. Anakku ini memang cerdas. Siapa dulu dong abangnya? Ya dia abangku sayang. Tapi ngomong-ngomong, apa sih yang kalian tahu tentang Gus Dur itu? Kalau yang Ibu kenang sih, beliau Presiden Republik Indonesia yang keempat. Dan masa jabatan beliau kurang dari 2 tahun. Lebih tepatnya 1 tahun lewat 9 bulan 3 hari. Karena dilantik tanggal 20 Oktober 1999 dan dimakzulkan tanggal 23 Juli tahun 2021. Wah. Sang sutradara ini memang hebat. Kan data harus akurat ya, Bungsu. Tadi kan Bapak bilang jangan sembarangan. Tuh kan, abangku memang jeli dan perfect. Dalam keasikan diskusi mereka, Bapak nyeletuk. Tadi Bungsu menyebutkan dimaksudkan. Itu gimana maksudnya itu? Itu loh, Pak, pemberhentian Gus Dur sebagai presiden melalui sidang istimewa MPR. Konon dalam pemakzulannya waktu itu adalah Megawati dan Amin Rais. Itu akibat berbagai konflik antara Gus Dur dan parlemen. Tapi bagaimanapun, Gus Dur itu sebagai presiden dan guru bangsa memiliki andil besar untuk Indonesia. Betul, satu julukan lagi, Bapak Pluralisme disematkan pada Gus Dur. Karena pemikiran beliau yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Dan juga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, oleh karena itu, saat pemerintahan beliau tidak terjadi bentrokan antara warga karena ya itu perbedaan sara. Jadinya Ibu merindukan situasi seperti dulu. Tidak seperti sekarang. Di sana sini terjadi persekusi kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas. Itu karena sang guru bangsa kita adalah ulama, juga cendekiawan dan juga pemikir Islam yang disegani loh. Ya, juga jangan lupa beliau itu adalah tokoh yang membawa perubahan dan pembaharuan. Betul, pembaharuan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik dan sosial. Benar itu Bu. Dan yang istimewa lagi, Gus Dur itu dikenal dengan gaya bicara yang ceplas-ceplos. Dan juga sering menyelipkan humor dalam setiap kesempatan. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok minoritas yang sering ditindas. Itu terlihat pada pencabutan larangan merayakan Imlek.
Nggak gitu-gitu Ali. Larangan itu. Jadi itu bungsu, larangan itu loh yang terjadi pada masa Orde Baru. Oh iya iya ya. Gus Dur itu juga ya mengakui Konghucu sebagai agama resmi yang ada di Indonesia. Ah, Ibu jadi ingat waktu kecil sering nonton barongsai, liong, dan wayang potehi. Kalau barongsai, liong atau naga sering sulung lihat saat perayaan Imlek. Wayang putih dulu di vihara ing Wiking sering digelar kok ya Mas Sulung. Ya, tapi sekarang ya sudah jarang. Bahkan beberapa tahun belakang ini sudah tidak ada pernah terjadi itu. Percakapan semakin seru saat mereka membahas tentang budaya yang sudah bergeser. Zaman sudah berubah, segalanya berlalu begitu cepat. Sebenarnya ya nggak begitu Bu, waktu berjalan seperti biasa saja. Benar kata Mas Sulung. Sekarang pun setiap hari tetap 24 jam, bukan 20 ataupun 10 jam. Itulah bedanya antara orang tua dan orang muda. Bener Bapak, 10 tahun yang lalu Ibu mengasuh anak-anak, masih kecil. Tapi sekarang mereka sudah dewasa. Ibu kepengen kami masih kanak-kanak terus ya. Gak gitu-gitu amat kali Mas Sulung. Nah, benar kan kata Bapak? Maksud Ibu sebenarnya hanya menggambarkan bagaimana perubahan zaman terjadi. Semua orang mengalami hal itu Bu, termasuk guru bangsa kita, Gus Dur. Kalau menurut beliau gitu aja kok repot. Tapi ya benar kok. Sering kita itu direpotkan hal-hal yang remeh itu. Apalagi di medsos, Ibu sering tidak mengerti misalnya tentang ijazah direbutkan sampai berjilid-jilid. Ah, itu hanya orang-orang yang mencari panggung saja. Lebih parahnya lagi, penipuan online sekarang semakin marak. Yang banyak menjadi korban biasanya ya orang tua, apalagi yang gaptek seperti saya ini. Terlebih ibu-ibu yang sering kepo. Wah, Ibu tahu kosakata kepo juga ya ternyata. Gak apa-apa Mas, itu tandanya ibu cukup gaul dan juga gak gaptek dong. Oke. Ya memang orang tua harus banyak belajar dari anak-anak muda sekarang agar tidak gaptek dan apa itu namanya update ya. Nah, Bapak juga nggak boleh kudet tuh. Jadi orang muda juga harus belajar dari orang tua seperti yang dilakukan oleh Gus Dur. Kalau kita untuk tahap ini wajib belajar membuat nasi goreng dari ibu. Ya, mufakat itu. Karena nasi goreng adalah warisan budaya kuliner kita yang sudah mendunia selain sate dan sebagainya. Ayo, anak-anak belajar membuat nasi goreng buatan ibu. Ayo bantuin Dek. Siap. Iya,